Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Farizi dari Matematika Angkatan 2024 dengan NIM 08011282429036. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan C++ untuk menghitung berapa jumlah kursi yang digunakan untuk satu ruangan yang dengan luas ruangan itu dengan variabel R dan jumlah baris kursinya itu B dan jumlah pada baris pertama itu N. Nah, di sini saya menggunakan yaitu include iStream using namespace std int main. Ini seperti yang saya gunakan pada umumnya untuk headernya. Selanjutnya ini untuk integernya itu saya menggunakan 4 integer awalan yaitu R, B, N, dan I. R ini untuk menentukan luas ruangannya, dan B itu untuk menentukan jumlah baris kursinya, dan juga untuk N itu untuk menentukan jumlah kursi pada baris pertama. Jadi di sini saya menggunakan cout untuk masukkan luas ruangan R, itu untuk memunculkan pada layar untuk masukkan luas ruangan. Dan untuk inputnya itu saya menggunakan R, dan untuk masukkan jumlah pada baris kursi itu B, masukkan jumlah kursi pada baris pertama itu N. Nah, di sini saya juga menggunakan integer untuk kursi underscore per underscore baris. Untuk array-nya itu saya isi dengan B indeksnya. Selanjutnya untuk kursi per baris ini, untuk indeksnya itu sama dengan 0, itu sama dengan N, atau jumlah pada baris pertama. Selanjutnya itu integer juga untuk total underscore kursi, yaitu total untuk seluruh kursinya itu saya menggunakan sama dengan N, nilai N-nya. Nah, yang pertama itu untuk for, I sama dengan 1, dan I kurang dari B, atau kurang dari jumlah baris kursi, dan I plus plus, atau I merupakan pernyataan perulangan, itu jika dia memenuhi syarat dari kurang dari B, dia akan masuk ke dalam proses kursi per baris dan indeksnya I itu sama dengan kursi per baris I dikurang 1 indeksnya ditambah 2 dikali I. Nah, terus untuk total kursi itu bakal ditambahkan sama dengan kursi per baris dari indeks I di atas tadi. Dan jika sudah tidak memenuhi syarat dari I kurang dari B, dia akan keluar dari proses. Oh ya, jika proses ini sudah jalan, dan dia akan lanjut ke I++, karena I tadi sama dengan 1, maka 1 ditambah 1. Selanjutnya saya juga menggunakan integer untuk kapasitas ruangan. Nah, kapasitas ruangan ini untuk menentukan jumlah luas pada ruangan tersebut. Nah, yaitu sama dengan R dibagi 2. Nah, selanjutnya saya menggunakan cout untuk banyak kursi dari baris 1 hingga baris ini untuk menentukan jumlah per barisnya. Jadi menentukannya itu dari banyak kursi dari baris pertama ke baris keberapa yang bakal kita input gitu. Selanjutnya, kita menggunakan for I sama dengan 0 dan I kurang dari B, I termasuk pernyataan perulangan. Itu jika dia memenuhi syarat dari I kurang dari B, dia akan masuk proses ke kursi per baris dari indeks I. Itu bakal dipakai untuk petik 2, spasi petik 2. Selanjutnya, cout /n ini untuk end the line. Selanjutnya, nah, karena tadi sudah menentukan total kursi, jadi kita bisa kita outputin di total kursi sama dengan dan kita inputin dari total underscore kursi ini. Nah, habis itu karena saya ingin menambahkan kursi di belakangnya, jadi kita pakai kurang dari itu kursi /n ini untuk underline. Sekali lagi saya jelasin. Selanjutnya untuk kapasitas ruangan tadi kan sudah dihitung juga. Selanjutnya kita masukkan untuk nilai kapasitas ruangan dan kursi ini seperti tadi untuk menambahkan kata-kata di ujungnya. Selanjutnya if total underscore kursi ini lebih dari kapasitas ruangan atau jika total kursi ini lebih dari kapasitas ruangan, dia akan mencetak kesimpulan akhir titik 2 kelebihan kursi sebanyak total kursi ini dikurangi kapasitas ruangan. Jadi kalau misalnya total kursinya itu berlebih, dia akan dikurangi dengan kapasitas ruangan dan dia akan diletakin
dan maksudnya akan dimunculin di kelebihan kursinya itu sebanyak berapa gitu. Selanjutnya itu jika else if total kursinya itu kurang dari kapasitas ruangan, dia akan memunculkan kekurangan kursinya sebanyak berapa gitu. Dengan cara kapasitas ruangannya ini dikurangi dengan total kursi. Jadi tinggal dibalik aja gitu untuk rumusnya. Selanjutnya jika salah juga, maka kesimpulan akhir kursi pas sesuai kapasitas ruangan. Jadi dia tuh nggak lebih, nggak kurang, tapi pas gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung run. Oh ya, untuk satuan R-nya itu meter kuadrat. Nah, ini kita bisa masukin misalnya 500 meter kuadrat dan jumlah baris kursi itu saya masukin misalnya di barisnya itu ada 10 baris gitu. Nah, untuk baris pertama itu ada jumlah berapa? Saya masukin 5 misal. Untuk baris pertama itu jumlahnya 5 dan enter. Nah, dia akan mencetak banyak kursi baris pertama hingga baris ke-10 yang kita cetak sampai akhirnya itu ialah 5, 7, 11, 17, 25, 35, 47, 61, 77, 95. Jadi dia tuh ada kelipatannya. Nah, terus total kursinya tuh ada di 380 kursi. Dan kapasitas ruangannya itu hanya 250 kursi. Nah, jadi kita mempunyai kelebihan kursinya sebanyak 130 buah. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.